Sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali bersama lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Satyalan Samsudin Hutagaul. Saya pendeta jemaat di GPIB Sion Nunukan, Gospel Case Bethel Binusan, Kalimantan Utara. Baik sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita bersahati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, di pagi hari yang Engkau anugerahkan ini, berkenanlah Engkau juga terus menerangi hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu, sehingga itulah yang boleh menuntun kami untuk memulai hari baru yang Tuhan anugerahkan. Dalam kuat kuasa Roh Kudus, berikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, bahkan kekuatan untuk mempersaksikannya dalam kehidupan kami, untuk memuliakan Kristus Yesus Juru Selamat kami. Maka bersabdalah ya Allah, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Baik sahabat GPIB, adapun bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 1-4 yang mengatakan kepada kita demikian. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berkelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, ketika hasrat pribadi membutakan moral, maka seseorang bisa melakukan tipu muslihat yang jahat atas sesamanya. Itu yang kita lihat pada tokoh Ziba. Ia memanfaatkan situasi kepanikan yang ada karena pemberontakan Absalom. Ia menyusul Raja Daud yang sedang menyelamatkan diri dengan membawa keledai dan perbekalan. Ziba bertujuan untuk mengambil hati Raja Daud untuk meluluskan hasrat pribadinya, yakni mengambil alih harta Mefiboset, tuannya. Ziba sepertinya sudah dapat membaca situasi bahwa Raja Daud pasti sedang kalut menghadapi pemberontakan anaknya, sehingga ia perlu memastikan siapa lawan, siapa kawan. Maka ketika Raja Daud menanyakan di mana Mefiboset, Ziba paham bahwa Raja Daud bukan sekedar menanyakan lokasi keberadaan, tetapi sebetulnya juga menanyakan di mana letak keberpihakan Mefiboset. Kesempatan inilah yang kemudian disambar Ziba untuk menebar fitnah bahwa Mefiboset ada di Yerusalem karena ia mendukung pemberontakan Absalom dan meyakini bahwa itu adalah jalan untuk mengembalikan kekuasaan dinasti Saul atas Yerusalem. Jika dipikirkan secara jernih, informasi ini tentu sulit untuk menemukan pembenarannya. Sangat kecil kemungkinan bagi Mefiboset untuk terlibat, apalagi berperan dan mengambil keuntungan dari pemberontakan Absalom. Tetapi Daud yang kalut menjadi sulit untuk berpikir jernih,
Sehingga dengan gegabah ia menelan begitu saja informasi Ziba dan kemudian mengambil keputusan yang kurang tepat. Ia tanpa sadar telah membenarkan kebohongan Ziba dan menguntungkan Ziba. Lalu Mephiboset pun menjadi korban. Ia menjadi korban Ziba, sang hamba yang tidak setia, tetapi ia juga menjadi korban dari keputusan gegabah seorang raja yang kalut pikirannya. Nah, sahabat GPIB, belajar dari bacaan Alkitab kita di hari ini, kita kemudian hendak diingatkan untuk tidak seperti Ziba dalam menghalalkan cara-cara jahat dalam mengejar ambisi pribadi. Bukankah kita sudah melihat sendiri betapa buruk dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang yang diputakan ambisi pribadi atau kelompoknya? Penyelewengan kekuasaan, korupsi, pengkhianatan, perselingkuhan, ketimpangan sosial, bahkan diskriminasi telah menjadi penyakit sosial yang menjamur, dan semua itu lahir karena kepercayaan telah dikorbankan demi ambisi pribadi. Maka kita sebagai umat Allah, yakni umat yang dijadikan manusia-manusia baru di dalam Yesus Kristus, kita kemudian mau diingatkan, hendaklah kita memperlihatkan karakter hidup baru dengan menjadi sosok yang berintegritas dan dapat dipercaya. Dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam ruang-ruang kehidupan lainnya, jadilah sosok-sosok yang dapat dipegang kata-katanya. Karena dengan membangun diri kita menjadi sosok yang berintegritas, kita sesungguhnya turut ambil bagian dalam membaharui dunia seturut rancangan damai sejahtera Allah. Tetapi Raja Daud juga mengingatkan kita untuk memperlengkapi integritas diri dengan keberhati-hatian dalam menyikapi dan menilai sesuatu. Jaga agar diri kita tidak gampang diperdaya oleh kata-kata manis dan santun, tapi penuh bisa. Jangan sampai tanpa sadar kita pun terlibat dalam merusak dan menghancurkan prinsip saling percaya. Maka marilah memulai hari ini dengan komitmen untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, dengan menjunjung tinggi integritas moral dan iman, juga berhikmat dalam mengambil sikap dan keputusan. Itu semua hanya dapat kita lakukan ketika kita membuka diri untuk dibimbing dan dibentuk oleh Roh Kudus yang terus membarui hidup kita dan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau taburkan di pagi hari ini. Maka biarlah kami boleh mampu mengarahkan hidup kami, agar kami tidak menjadi seperti Ziba, hamba yang tidak setia, hamba yang demi ambisi pribadi rela mengorbankan orang lain, bahkan berkata-kata bohong, tetapi mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba yang berintegritas, yang dapat dipegang kata-katanya, dan dalam integritas itu senantiasa merancangkan kebaikan bagi sesama. Maka ketika kami akan memulai pagi hari ini, biarlah dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh tutur kata kami, dalam relasi kami dengan sesama kami, baik di masyarakat, di ruang kerja kami, dan di dalam berbagai ruang kehidupan lainnya, kami boleh menjadi sosok-sosok yang senantiasa hidup dalam kasih, dan kasih itu memampukan kami menghargai sesama kami, dan senantiasa menyatakan apa yang benar bagi sesama kami, sebab dengan demikian sesungguhnya kami turut ambil bagian untuk membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang dibangun di atas kepercayaan, dan kemudian melahirkan semangat persaudaraan karena satu sama lain dapat saling dipercaya. Karena itu Tuhan terus karuniakan Roh Kudus-Mu atas kami, yang terus memperlengkapi dan memampukan kami untuk hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia.
Berkati terus umat-Mu untuk juga mampu menjadi persekutuan gereja yang turut serta membangun peradaban baru, peradaban yang di dalamnya kebenaran keadilan Tuhan ditegakkan, sehingga boleh tercipta kehidupan yang menghadirkan damai sejahtera bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Berkati juga banyak orang yang bergumul dalam kehidupan mereka, baik karena sakit penyakit maupun karena pergumulan-pergumulan kehidupan lainnya. Tuhan kiranya boleh juga menyapa, menjamah, menyatakan karya pemulihan, karya kesembuhan, dan semuanya itu kemudian boleh menjadi pengalaman iman yang boleh memampukan umat untuk semakin lebih lagi percaya kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, ini kami, umat-Mu, kami akan melangkahkan kaki kami, menjalani hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Teruslah pimpin kami, sertai kami, agar segala hal yang kami kerjakan dalam hidup ini adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik sahabat GPIB, demikianlah renungan Morning Call pagi ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.